budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. Mati ketu. Mana? Aduh. Maaf guys, yang itu bercanda. Ini serius. Oke, kita lanjut. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Nur Afika, Syifa Protu Aini, Rizka Dwi Anggrani, Imelda Julianti, Asila, Indira Ersarinawa. Oke, kita lanjut. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yudikatif yang berisi MPR, DPD, dan DPR. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu lembaga tertinggi negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Maka dari itu tidak ada lagi sebutan lembaga tertinggi atau terendah negara karena sudah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketua MPR saat ini adalah Dr. Haji Bambang Susatyo SESAMBA dengan nomor anggota A-307 yang memiliki periode jabatan mulai dari 2019 dan 2024. Tugas pimpinan MPR adalah memimpin sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua, menjadi juru bicara MPR, melaksanakan dan memasyarakatkan putusan MPR, mengadakan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan putusan MPR, mewakili MPR atau alat kelengkapan MPR di pengadilan, melaksanakan putusan MPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan arah kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran MPR, dan yang terakhir adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam sidang paripurna MPR. Adapun 4 tugas MPR yaitu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. 3. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Dan yang terakhir adalah menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Dalam pasal 13, anggota MPR mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, serta melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD adalah entitas lembaga tinggi negara yang telah terbentuk berdasarkan amanat Undang-Undang 1945. Lembaga ini memang memiliki fungsi yang sama seperti DPRI. Ketua DPD saat ini adalah Lanyala Mataliti. Mulai menjabat 2 Oktober 2019, pertahanan sampai sekarang masih menjabat. 4 tugas DPD adalah 1. Pengajuan usul rancangan undang-undang. 2. Pembahasan rancangan undang-undang.
3. Pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK. Dan 4. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Kewajiban DPD. Selanjutnya, dalam pasal 233 huruf H, dinyatakan bahwa anggota DPD RI berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat atas dasar rumusan ketentuan tersebut. Penyerapan aspirasi merupakan kegiatan utama yang menjadi kewajiban anggota DPD RI. Tapi bohong. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga hukum yang menjadi perwakilan rakyat di Indonesia. DPR memiliki peran dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan mewakili suara rakyat. Kepala DPR saat ini adalah Ibu Puan Maharani yang memulai jabatan dari 1 Oktober 2019 dan bertahan hingga saat ini. Berikut tugas DPR: 1. Pembuatan undang-undang. 2. Pengawasan pemerintahan. 3. Anggaran negara. 4. Hubungan luar negeri. 5. Perwakilan rakyat. 6. Pembentukan kabinet. 7. Pemberian persetujuan. Dan 8. Dialog politik dan legislasi. Tugas dan fungsi DPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Melalui peran dan fungsi tersebut, DPR berperan dalam proses legislasi, pengawasan, dan perwakilan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kewajiban anggota DPR adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, menaati tata tertib dan kode etik, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Nah, yang terakhir, hak anggota DPR terdiri dari hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, hak keuangan dan administratif, hak pengawasan, hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil, hak melakukan sosialisasi undang-undang, dan hak mengajukan usul rancangan undang-undang.